Jujur aja, Al-Bagir pernah jadi superhero kita. Benar. Tapi sometimes lo ada di atas, sometimes lo ada di bawah. Iya. Kalau ada yang nanya ke gua, kenapa Al-Bagir, maksudnya posisi pertama apakah Al-Bagir? Ketika hari tersebut buruk bagi Arab Saudi misalnya dan dimanfaatkan oleh Indonesia, ini bisa menjadi keadaan yang akan menyeimbangkan keadaan di lapangan gitu kan. Jadi harapannya tentu bagi tim-tim yang notabene punya reputasi lebih rendah dipandang sebelah mata seperti tim-tim dari ASEAN dengan tim-tim Asia Barat, Selatan, Timur, tentunya ada satu kewajiban dari tim-tim ini untuk bisa step up ya kalau menghadapi tim dari luar zona Asia Tenggara. Luar dari Asia Tenggara ya. Kembali lagi di Futsal Talk bareng gue Doni Zola yang kali ini kehilangan pasangan tapi udah ada pasangan baru. Ya malum lah, gue kan cukup oke lah ya untuk ada pasangan. Adi. Gonzo. Gila nih, gue tadi Jimmy Bullard gue kan legend itu ya. Pemain ikonik yang kocak kayak gitu. Kocak. Tapi kita akan ngebahas sebetulnya lebih ke futsal ya. Agak aneh gue ngebuka tapi gue yang ditanya kayaknya. Tapi inilah episode tanpa Reza karena Reza lagi kejar setoran. International break dia kerja setoran. Betul, karena kan abis nikah pasti duitnya abis. Daripada ngontrak ya kan. Gimana Di? Udah lihat Indonesia dua pertandingan? Ya, tadi malam juga menjadi satu pertandingan yang menarik, ultra dramatis ya. Hingga akhir ada dua hal yang berbeda di match pembuka, tentunya double digit, nyaman, tanpa kendala karena lawannya di level yang jauh di bawah gitu kan. Tapi kemudian approach-nya untuk pertandingan kedua dengan lawan yang berbeda, intensitas permainannya cukup tinggi di 3 menit awal terutama yang mengejutkan juga bagi Indonesia. Tapi untungnya masih banyak waktu ya. Responsnya juga sangat positif dari tim pelatih dan juga para pemain yang di lapangan akhirnya bisa mengembalikan percaya diri mereka setelah sempat terpuruk di awal-awal. Pergantian signifikan di posisi penjaga gawang, Habibie masuk itu juga merubah alur pertandingan dari tim Indonesia ya. Iya, tapi kalau memang kita ngelihat kalau kita flashback ke belakang ya di era Kensuke lalu Hasim Zadeh dan sekarang Sorato, memang ada perbedaan cara main yang signifikan di era Sorato ini. Yang agak mengkhawatirkan sebetulnya ekspektasi pecinta futsal ya, publik futsal ini udah sangat gede nih. Apalagi dengan CV-nya Sorato yang mentereng, pernah membawa Brazil juara dunia 2 kali pula 2012 dan gue melihatnya wajar sih ekspektasi itu besar. Cuma memang pelatih sehebat apapun tanpa persiapan yang layak, gue rasa akan sulit ya. Tapi kalau misalnya lu punya catatan tersendiri nggak sih kalau dari segi Sorato ini atau mungkin permainan Indonesia sendiri? Iya, Sorato menawarkan mungkin satu gaya yang lebih dinamis di serangan ya. Kita lihat bagaimana serangan-serangan Indonesia lebih direct dan lebih mengutamakan run to boy juga sebagai pemula serangan dengan kemampuan individunya untuk membuka pertahanan. Kemudian juga kita melihat tapi balance-nya belum tercipta. Transisi sangat diekspos terutama di awal-awal persaingan dan ketika terjadi leader-leader di tim Indonesia tidak step up tuh di saat begitu luar biasanya tekanan, gol yang mudah tercipta, harusnya ada kontrol, harusnya ada leadership di sana yang ditunjukkan. Aryan Shanur juga bisa step up lebih baik di kala timnya dalam keadaan yang luar biasa tertekan itu ya, dan untungnya setelah itu gradually walaupun sempat tertinggal cukup jauh bahkan di skor 6-2 ya. 5-1 6-2. Kemudian juga ada 2 kesempatan sebenarnya di 2-1 untuk bisa langsung comeback mengimbangkan skor tapi tidak terjadi. Di 6-5 juga demikian, tapi reaksinya cukup baik sih dari para pemain. Hilangnya Salki Saud juga sebenarnya mempengaruhi sistem yang coba dibangun oleh Sorato ya. Ya, kalau gue menilainya sih gini ya, kalau kita bicara futsal gimana juga Indonesia naik pada saat Kensuke yang megang. Orang selalu comparison bahwasanya lu mantan pelatih yang bisa membawa Piala Dunia, sedangkan Kensuke datang dengan tanpa lisensi level 1 AFC sama sekali saat itu. Kalau gue ngelihatnya Indonesia ini nggak butuh yang terlalu wah, cuma butuh yang mereka-mereka yang total kayak yang dilakukan Kensuke. Mungkin gini, gue agak kecewa dengan apa yang dipertontonkan timnas di 2 pertandingan. Kenapa? Karena pada saat menang lawan Makau pun gue ngerasa ada warning. Karena menang dengan cara yang mostly individual. Tidak seperti dua pelatih sebelumnya gitu. Nah,
Ada contoh, gue ngelihat sebetulnya gol kedua kita kebobolan saat menghadapi Afghanistan tuh bagaimana Runtuh Boy keserimpet tuh, ya kan, individual seperti itu yang kerap terjadi sebelum Runtuh Boy di era Kensuke. Runtuh Boy sangat dikdaya jika melawan Myanmar, jika lawan Brunei, bahkan lawan Malaysia, tapi agak kesulitan jika lawan Vietnam dan juga Thailand yang notabene secara compactness pertahanan sangat oke, coveringnya sangat bagus. Nah ini yang gue khawatirkan sebetulnya. Tapi begitu dipegang oleh Kensuke lalu sama Hasim Zadeh, banyak sekali yang gue menilai bahwa seorang Runtuh Boy jadi dewasa, apalagi di liga bersama Suto itu juga individunya ditekan, tapi bagaimana usefulnya seorang Runtuh Boy kalau gue lihat saat itu. Tapi di era Sorato, gue memang melihat Runtuh Boy mungkin jauh lebih nyaman karena bisa jadi diri sendiri. Tapi yang gue khawatirkan justru adalah kemampuan Runtuh Boy ini bisa bersifat seperti dua bilah mata pisau nih. Artinya lu bisa tajam ke atas, bisa juga bahaya buat kita gitu. Nah itu terjadi gitu. Tapi di luar itu, golnya pada saat 7-6 itu luar biasa. Bagaimana dia tidak memaksakan untuk melakukan passing, dia dribbling sedikit, ada space terbuka dan dia melakukan shooting yang sangat luar biasa. Dan menurut gua itu kan kegagalan setelah 75 ya. Sempat 65 dibobolin 75 gara-gara kiper telat pergantian. Nah itu gua melihatnya dari situ. Tapi gua juga nggak bisa menyalahkan Sorato sepenuhnya. Karena gimana juga lu pelatih sehebat apapun tanpa persiapan yang matang. Kensuke diuntungkan dengan persiapan yang sangat luar biasa. Tapi memang Kensuke dedicated banget gitu orangnya. Lu bayangin dia saat dia nggak ngelatih timnas, dia tuh apa ya, safari Ramadan ya kalau mungkin ya gitu. Betul, keliling-keliling ya. Muter gitu kan. Untuk melihat semua karena waktu itu bulan puasa. Kayak era-era ini ya, menteri-menteri tahu ini ya, orde baru ya. Jadi kalau gue melihatnya full dedicatednya si Kensuke ini belum tergantikan. Padahal setiap Indonesia bertanding, Kensuke itu sebagai asisten pelatih. Pelatihnya tuh Sayan Karmadi atau Ade Lesmana terakhir yang U20. Dengan kendala license tadi ya? Betul, kendala license. Bahkan level 2 AFC Kensuke itu diambil di Purwokerto. Kurang ini ya. Kurang jauh maksudnya. Kurang jauh. Purwokerto kan enak buat hidup gitu. Kenapa ngambil lisensi di sana? Karena tadi santai. Karena santai ya. Nggak kayak di Jakarta ya. Ngebut semua orang. Nah itu gue melihat kembali lagi ke perjalanan futsal timnas futsal Indonesia. Gue merindukan sosok Kensuke bukan karena hasil nggak bagus tadi malam ya. Gue jujur seri aja gue ngerasa kalah. Memang kita bisa membalikkan keadaan dari 5-1 dan kolom komen semua positif. Gue setuju. Gue sangat respect parah lah dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak. Tapi gue tahu lah anak-anak tahu bisa mengalahkan Afghanistan sebetulnya. Dengan skema yang mungkin pernah mereka lakukan. Nah perbedaannya ini nih, Kensuke ke Hasim Zadeh tidak merubah banyak. Hasim Zadeh menambah mentality. Jadi menjadikan pemain-pemain kita tuh kayak orang-orang Iran yang bisa mengalahkan siapapun. Mereka sangat percaya diri. Karena itu yang gue dengar dari beberapa staf pelatihnya Hasim Zadeh. Tapi di era Sorato ada banyak perubahan signifikan. Paketan-paketan yang dilebur. Nggak salah, ini masalah selera kan. Ada yang suka pedas, ada yang suka manis. Tapi masalahnya waktunya nggak cukup banyak bagi Sorato menurut gua gitu, dan apalagi tidak bisa menggunakan Romi Humandri juga yang ternyata tidak terdaftar. Seperti itu. Iya, dan gue melihat mungkin momennya bagi ketiga pelatih ini dengan momen yang berbeda. Coach Kensuke di kala itu dibutuhkan seorang figur yang bisa menjadi bapak juga, dekat dengan para pemain dan harus memberi struktur di awal-awal. Kemudian transisinya untuk lebih memperkuat lagi apa yang sudah dibangun. Hasim Zadeh menawarkan tidak jauh berbeda konsepnya, tapi ada upgrade di sana. Dan mungkin federasi sekarang punya satu kesempatan melihat perkembangan yang sudah signifikan, ditambah sedikit flair dari pelatih yang punya pengalaman, punya pedigree, punya prestasi yang luar biasa juga. Tapi tadi waktu memang ini sulit ya, siapapun pelatihnya kalau tidak diberikan waktu untuk juga mengetahui kelebihan kekurangan para pemainnya dengan adanya banyak uji tanding, dengan bisa melihat para pemain di lapangan langsung. Karena latihan dengan uji tanding pasti sangat berbeda. Dan bahkan lawan-lawan kita pun mendapatkan kesempatan untuk bertanding Arab Saudi bahkan hingga ke Brazil. Di CAFA juga Afghanistan tanding dengan tim-tim yang luar biasa kuat dan bervariasi. Dan mungkin ini yang tidak didapat oleh para pemain Indonesia, sehingga feel-nya untuk datang langsung ke Saudi dengan keadaan mereka mungkin juga pengalaman bermainnya walaupun di terdahulunya sudah banyak rentetan pertandingan yang mereka mainkan dengan prestasi yang juga sangat baik. Tapi tentunya mereka harus punya persiapan, diberikan amunisi yang
sepertinya masih kurang untuk bisa menghadapi lawan-lawan di babak kualifikasi kali ini. Betul banget ya. Apalagi tadi malam ada kejadian kartu merah ya. Pertama Sauki karena ada indikasi memang sengaja menghalau bola menggunakan tangan. Gue inget ini ya Luis Suarez ya. Tapi tetap gol. Tetap gol. Lalu juga ada kartu merah Sorato. Ini menarik. Karena setelah gue lihat, gue terus di YouTube kan udah ada tuh, gue lihat ulangan-ulangan emang ada gerakan dari Sorato, tapi minor. Tapi kalau menurut gue itu satu gerakan yang dia sadar lakukan. Karena itu dia ingin mengambil kesempatan untuk membuat para pemain Afghanistan terganggu. Betul. Ritmenya. Tidak buru-buru jadi ya. Para pemain Indonesia pun bisa sedikit tenang. Betul. Dan bersemangat lagi karena ini pelatih sudah berkorban. Iya. Dan itu reaksinya tepat sebenarnya dengan gol balasan yang tercipta ya. Iya. Kalau kita bicara penampilan, mungkin Eko ya. Samuel Eko ya. Ini luar biasa nih. Kalau ngelihat apa yang dia lakukan, bukan soal jumlah 3 golnya, tapi gol-gol itu yang bisa dibilang membuat kita bisa bounce back lagi ya. Kalau gue menganggap man of the match bagi gue, walaupun semuanya layak ya diberikan, bahkan Habibie pun yang masuk menggantikan Al-Baghir. Nah untuk Al-Baghir nih, Al-Baghir jujur aja, Al-Baghir pernah jadi superhero kita. Tapi sometimes lo ada di atas, sometimes lo ada di bawah. Kalau ada yang nanya ke gua, kenapa Al-Baghir, maksudnya posisi pertama apakah Al-Baghir? Kayaknya menurut gua 3 kiper ini sama. Sama, benar. Gue pernah nanya Adil Lesmana ya, waktu itu bukan Habibie, Iksan ya. Sebetulnya secara teknik itu yang paling bagus itu bahkan Nizar. Al-Baghir mungkin secara mentalitinya. Tapi kalau misalnya bicara semuanya ada di Iksan. Artinya Iksan bisa membuat yang lain tenang. Al-Baghir saat itu dan Nizar kalau misalnya ketemu-temu kayak Thailand mungkin agak sedikit tegang juga gitu. Itu yang membedakan. Tapi seiring jalannya waktu gue ngelihat ada perbedaan dari Al-Baghir terutama setelah cedera. Cedera. Kalau lo melihat penampilan Al-Baghir sendiri tadi malam gimana? Ya Al-Baghir masih belum seperti Al-Baghir yang superhero tadi yang kita tahu bahwa dia punya shot blocking ability yang luar biasa, tapi seolah tadi malam pun menjadi highlight menghilangnya sedikit mungkin rasa percaya diri, juga konsentrasi yang belum terlalu top lagi dari Al-Baghir. Memang tidak mudah, pemulihan juga perlu waktu, percaya diri pun harus dikembangkan lagi karena cederanya cukup serius kan. Dan kalau gue melihat sih sebenarnya dengan masuknya Habibie kemarin, dia set the tone secara agresi dan juga bantu serangan juga kan, dan dia piawai dengan kaki ini yang membuat dia lebih unggul mungkin dari Al-Baghir. Tapi gue melihat ini juga menjadi sebuah kendala sebenarnya buat Indonesia ya, dengan penjaga gawang yang semuanya di level yang setara. Terkadang membuat pelatih juga bingung gitu untuk siapa yang diturunkan. Dan kemarin mungkin dari segi kesiapan Al-Baghir tidak siap juga dengan pressing yang luar biasa dari Afghanistan ya. Selalu bola di-retain dekat dengan posisi dia dan langsung diarahkan menuju gawang. Tapi sebenarnya ada beberapa kesempatan yang Al-Baghir mungkin dikala dia fit dan di level permainan terbaiknya mungkin bisa memblok tembakan-tembakan tersebut ya. Iya, gue mencatat sih 3 gol awal harusnya udah ada reaksi dari bangku cadangan ya. Dari staf pelatih terutama bahwasanya harus ada pergantian saat itu. Karena gue nggak melihat sebuah kenyamanan. Kita bicara gol pertama bagaimana situasi tendangan bebas, gimana seorang kiper bertanggung jawab untuk melakukan pagar hidup membangun pagar hidup, tembus. Bahkan ada pemain di garis gawang juga kan. Betul, celah. Betul. Itu satu. Lalu gol kedua, gue menganggap bahwa itu transisi runtuh buaya ke Serimpet dan situasinya emang sulit buat Al-Baghir. Tapi gol ketiga, bahkan gol yang ke-5 kalau nggak salah, yang babak kedua ke-6 ya. Ke-6 yang harusnya dari sudut sempit ya. Itu kan haram hukumnya. Bagi seorang kiper kebobolan di tiang dekat. Itu yang sangat gue sayangkan ya. Di luar gue juga hubungan baik sama Al-Baghir, tapi kita kan harus ngomong apa adanya. Karena gue sering baca kolom komentar tuh kadang-kadang suka kadang lu sok tahu bla bla bla. Ya emang kita harus sok tahu, kalau kagak siapa yang ngomong di sini kan. Dan itu yang kadang-kadang netizen tuh. Donzol emang rajin baca kolom komentar. Gue nggak pernah tuh. Gue baca kolom komentar karena bini gue yang bacain. Dan ternyata dia yang komen. Enggak dong. Jadi gue melihatnya banyak sekali sekarang di kolom komentar itu mereka-mereka yang mencintai sepak bola itu mulai mengamati futsal. Karena emang futsal nih, gue tadi malam di wawancara, gue bilang futsal mungkin anak tiri, tapi untuk berprestasi tingkat dunia futsal lebih dekat. Kalau lu bicara sepak bola, lu lolos Piala Asia aja lu udah happy setengah mati.
kita tuh Piala Asia tuh target kita udah semifinal. Artinya kita menjadi 4 tim yang akan lolos ke Piala Dunia. Gue tahu ada yang bilang gue over proud gitu kan. Itu kan karena mereka juga baru ngikutin futsal baru 2 hari kemarin. Jadi dia nggak ngerasain apa yang gue rasain gitu kan. Pergantian dari BFN sampai Federasi Futsal Indonesia. Tapi gue paham gitu. Gue paham bagaimana sekarang udah memperhatikan futsal itu karena kan futsal punya prestasi di. Nah ini yang gue sangat happy karena akhirnya ada berbagai macam bentuk supporter atau pendukung yang mereka bisa berubah dari haluan dari sepak bola ke futsal dan kemudian melihat bagaimana potensi futsal lebih besar daripada sepak bola. Ya sebenarnya jangan berubah haluan ya, tapi mencintai dua-duanya. Karena futsal punya satu tendensi memberikan kita hiburan dengan prestasi. Betul. Dan juga bagaimana penampilan para pemain di setiap kali tampil untuk Indonesia dan juga di Liga. Gue melihatnya sangat on merit, para pemain yang tampil baik di Liga juga masuk mendapatkan kesempatan di tim Indonesia dan juga selalu saja memberikan kita satu sajian yang mungkin justru lebih menariknya dari sepak bola adalah bagaimana cepatnya intensitas permainan futsal ini yang membuat penonton tidak bisa lepas mata mereka dari layar gitu. Betul. Lo kan komentator bola juga ya, terus komentator futsal kan pernah play by play. Gue ngerasain dua-duanya gitu. Kalau lo ngerasa pertandingan futsal sama permainan bola apa bedanya? Iya tadi dari intensitas, dari kecepatan, dan itu juga harus cepat melihat pergerakan bola, development permainan gitu. Tapi lo mulai dari sepak bola terus ke futsal ya. Kalau gue sebalik ya kan. Kalau gue dari futsal gue komentator, bolanya cepet nih. Begitu gue komentator Liga 1, anjir lama ya gitu. Gue merasakan dragging gitu kan dan akhirnya harus nyari banyak-banyak diksi atau kalimat-kalimat yang akhirnya memberikan informasi kepada pemirsa ya. Mumpung ada Adi, gue mau nanya dari dulu. Setelah gue merasakan play by play Liga 1, kayak gini ya. Ada variasi-variasi lah yang harus kita bisa terapkan. Betul. Nah kalau balik lagi nih kita bicara futsal di ASEAN. 2 pelatih Indonesia udah abroad. Ya luar biasa nih, kita nih salah satu pengekspor pelatih juga nih. Walaupun masih negara kecil ya. Negara kecil, Timor Leste dan Brunei lah ya. Yang artinya negara yang kurang begitu diperhitungkan di level Asia Tenggara bahkan. Tapi setidaknya ini menunjukkan bahwa kualitas pelatih Indonesia sudah dipercaya gitu kan. Nah perkembangannya adalah sekarang kan kemarin udah dibahas sama Reza sama gue juga. Bahwasanya untuk kualifikasi Piala Asia sekarang tidak melalui AFF. Tapi ada kualifikasi yang memang melebur tuh dari Asia Selatan bisa satu grup dan lain-lain. Dan menciptakan Myanmar lolos ke Piala Asia. Myanmar loh. Myanmar kan ya so-so lah, nggak jelek sebetulnya, pernah semifinal juga gitu kan. Nah kalau lo melihat peta ASEAN lah, peta ASEAN ini. Sebetulnya kalau dari ASEAN untuk ke Asia, kekuatannya seperti apa nih? Iya, untuk ASEAN ke Asia kekuatannya memang seperti biasa ada di Thailand, di Indonesia dan Vietnam gitu kan. Tapi tidak bisa kita melupakan Myanmar dan juga tentunya dengan keunikan dari babak kualifikasi yang terkadang tim-tim yang lebih hebat pun akan lengah gitu kan. Dan bisa membuat tim seperti Myanmar untuk bisa lolos. Dan ini kesempatan yang harus bisa diambil juga oleh Indonesia dengan laga menghadapi Arab Saudi sebagai host di persaingan terakhir kualifikasi. Apapun masih bisa terjadi dan harus bisa approach-nya sangat positif gitu kan. Karena kembali ketika hari tersebut buruk bagi Arab Saudi misalnya dan dimanfaatkan oleh Indonesia, ini bisa menjadi keadaan yang akan menyeimbangkan keadaan di lapangan gitu kan. Jadi harapannya tentu bagi tim-tim yang notabene punya reputasi lebih rendah dipandang sebelah mata seperti tim-tim dari ASEAN dengan tim-tim Asia Barat, Selatan, Timur, tentunya ada satu kewajiban dari tim-tim ini untuk bisa step up ya kalau menghadapi tim dari luar zona Asia Tenggara. Luar dari Asia Tenggara ya. Nah nanti malam ya itu akan bertanding menghadapi tuan rumah Arab Saudi. Harusnya kita tuan rumah. Harusnya. Gak jadi. Harusnya gue di Istora Senayan nih. Jual sal. Di antara itu ya Hotel Mulia sama GBK Arena menuju ke... Gue TVRI di. Oh TVRI ya? Kalau sore di situ panas. Sampai apal gue mataharinya. Tapi kan harusnya kita jadi tuan rumah, tapi sekarang kita harus menghadapi tuan rumah. Tadinya gue berpikir pertandingan terakhir itu cuma formalitas di mana siapa yang menentukan juara grup dan runner up. Tapi sekarang justru siapa yang akan mendampingi Afghanistan karena Afghanistan ya mungkin bukan berarti mendahului Tuhan ya, tapi karena memang lawannya hanya Makau. Makau nih kita sama kru main juga menang kayaknya. Lo pivot ya. Nah kalau kita menghadapi Arab Saudi, Arab Saudi dilatih oleh mantan pelatih Barcelona Enzo Plaza, bahkan sudah 2 tahun kalau nggak salah ya, dari semenjak sebelum AFC saat mereka bisa mengalahkan Jepang.
Walaupun nggak lolos grup ya, aneh juga. Tapi emang gitu kan, yang dikalahkan Arab Saudi selalu jadi juara. Di Piala Asia futsal Jepang jadi juara, Argentina jadi juara Piala Dunia. Kan? Dikalahkan itu kan cocok loginya gue lah itu. Nah kalau lo ngeliat sendiri Arab Saudi, Indonesia, tuan rumah tuh ngaruh gak sih? Tidak terlalu pengaruh ya. Di futsal kayaknya nggak terlalu ngaruh ya? Iya, dan juga dengan keadaan di lapangan, kita lihat di tribun juga tidak terlalu akan ramai gitu kan. Iya. Karena ya... Pada umroh kali, pada umroh. Itu yang justru akan membuat menguntungkan bagi Indonesia gitu kan. Dan untuk memulai laga on level merit, dan ini adalah kesempatan untuk bisa mengalahkan Arab Saudi. Dan tidak perlu tampil indah, tidak perlu tampil baik, tapi bisa mendapatkan result di akhir. Ini yang penting kalau untuk kualifikasi kan. Gue suka tuh kalimat lo, tidak perlu tampil indah, tidak perlu tampil baik. Padahal gue sebelumnya ekspektasi gue adalah kita tuh bisa jadi juara grup dengan optimal ya, dengan apa bagus. yang sudah terjadi di Piala Asia ya. Itu pun tanpa Evan loh pada saat kita di Piala Asia. Ya, tapi ini kembali, ini qualifying round, di mana tentunya tidak ada performa yang istimewa yang harus dipertunjukkan, tapi mendapatkan result demi result yang penting. Itu menurut gue masih tetap menjadi konsep ketika di group stage seperti ini menuju ajang yang sebenarnya gitu. Iya betul. Tapi kalau lolos masalahnya kalau nggak lolos juga sedih juga. Dan gue agak sedikit deg-degan sebetulnya gini. Kita bicara Arab Saudi yang akan kita hadapi sebetulnya kan ya itu dia fluktuatif naik turun ya. Kualitasnya sendiri kadang bagus, kadang jelek. Tapi yang gue khawatirkan adalah mereka butuh kemenangan. Yang gue khawatirkan adalah faktor-faktor non teknis lainnya gitu. Itu yang gue khawatirkan. Entah kita terganggu atau apapun itu. Walaupun gue sangat percaya mereka cukup profesional, tapi mengingat mereka sudah spend money cukup oke untuk seorang Andrew Plaza gitu kan, dan tentu tim yang mereka ciptakan juga sempat membuat kaget Jepang saat di Piala Asia kemarin. Ya gue agak sedikit mengatakan di faktor non teknis aja. Kalau soal teknis gue percaya dengan pemain dan tentunya Sayan Karmadi. Kenapa gue percaya sama Sayan Karmadi? Karena gue kenal dari dia main, enggak juga. Sorato kan gue baru kenal kemarin. Nah kalau gue ngeliatnya gini, gue sampai bikin postingan Instastory, gue bilang in Sayan I trust gitu. Karena kenapa? Karena Sayan sudah melewati 3 pelatih nih, dari Kensuke, Hashimzadeh sampai ke Sorato gitu. Nah, sedangkan gue masih percaya bahwasanya 6 pemain dari U20 angkatan Runtuh Boy, 3 pemain dari angkatannya Dewa Rizky itu adalah kerangka tim yang memang dibentuk untuk tim nasional sekarang. Dan ini adalah generasi terbaik kita gue rasa. Di luar Evan, di luar Romi Humandri, di luar Al-Fazri dan juga Iqbal. Ini gue menganggap bahwasanya ini saat yang tepat untuk Sayan. Ada hal yang positif, walaupun harus gue akui itu bukan hal yang baik, yang mengatakan bahwasanya kartu merah Sorato membuat dia harus absen. Karena gue akan melihat bagaimana Sayan akan lebih involved ya. Betul. Karena kabarnya pada saat di era Kensuke Sayan sangat digunakan. Saat di era Hashimzadeh Sayan sangat punya peran penting bagi tim. Tapi peran Sayan nih A1 nih di. A1 ya? Iya A1 nih dari Pas Pampres. Itu kabarnya peran Sayan tuh nggak seperti sebelum-sebelumnya. Tetap ada, tapi tidak seperti sebelum-sebelumnya. Yang ini yang gue tunggu-tunggu gitu loh. Please. Gue percayalah Sayan sangat sukses sebagai pemain. Dia adalah pemain legenda futsal Indonesia. Lalu juga sebagai pelatih dia juga pernah menjadi mencatatkan rekor sebagai pelatih yang membawa Black Steel juara sebagai tim promosi yang langsung menjadi juara, dan itu belum ada yang bisa melakukan lagi. Dan gue sangat berharap penuh dan sangat yakin bahwasanya Sayan bisa membawa, bukan pengen nostalgia ya. Kalau kita nostalgia kan berarti kan ada yang salah dengan masa kini ya. Tapi gue menganggap bahwa memang ada yang salah. Ada yang salah yaitu timingnya Sorato sebagai pelatih berkualitas tidak diberikan yang tadi gue bilang gitu. Hal-hal yang bisa menunjang dia untuk membantu tim ini. Jadi gue sangat berharap sama Sayan. Sama malu akhirnya gue juga gak berpikir main indah. Gue cuma pengen menang. Karena seri pun kita udah lolos, tapi gue rasa gak ada satupun pemain yang datang untuk seri. Betul. Gue percaya kita bisa memenangkan pertandingan, tapi gue percaya itu nggak akan mudah. Nggak akan mudah, ya. Karena Afghanistan yang gue pikir anak-anak bisa margin 3 tidak terjadi ya. Tidak terjadi. Tapi dan ya asal startnya yang tidak seburuk kemarin, tentunya kita akan lebih yakin bahwa kesempatan untuk menang terbuka ya. Kalau startnya seperti kemarin di back foot, tertekan, tertinggal gol banyak, tentunya
tidak dalam setiap pertandingan Indonesia bisa comeback. Betul. Dan ini yang harus diperhatikan oleh Coach Sayan dan juga Soerato untuk mempersiapkan benar-benar konsentrasi sejak awal, tidak boleh kendor dan pilih pemain terbaik sesuai dengan kebutuhan menghadapi Saudi. Harapannya tentu tetap lolos, menang kalau bisa, hasil imbang sudah cukup, tapi tentunya masih tetap sangat berbahaya kalau hanya ngarepin imbang di futsal mah. Kalau kita bicara Arab Saudi, lalu juga kita bicara juga Indonesia, kita belum ada pernah pertemuan gitu, tapi kerjasama untuk haji dan umroh. Dan kita salah satu penyumbang untuk Newcastle terbanyak dengan jumlah haji. Tapi yang menarik di pertandingan lawan Afghanistan itu adalah pemain ke-6. Supporter ya? Supporter. Gue sampai minta maaf juga tuh kemarin karena audionya terdengar kan. Oh gitu ya? Yeah. Oh nggak boleh dia? Nggak boleh. Oh nggak boleh ya? Tapi kan susah ya karena boom mic-nya dekat sekali seperti dengan mereka dan ya tidak bisa ditutup ya. Kenapa lu yang minta maaf ya? Kenapa bukan Sonmen ya? Karena kalau gue bilang ya, itu justru menjadi hal yang yang menghibur kita di saat kita tegang. Benar nggak sih? Iya, dan bahkan itu terjadi juga kayak di Premier League kan banyak sekali kata-kata kasar. Bahkan sang komentator harus memberikan permohonan maafnya untuk mewakili yang terjadi di lapangan karena memang suara-suara tersebut kan kalau terdengar oleh para penonton cilik terutama ini menjadi masalah. Jadi sebenarnya itu juga ya kedewasaan di tribun memang susah dengan emosi yang ada gitu susah. kan. Gue rasa kita kalau di sana juga dikendalikan. Ikut kayaknya. Iya, sulit dikendalikan. Apalagi gua. Tapi kan tentunya coba mencari atmosfer dengan menaruh mic di area-area sekitar lapangan. Tapi mungkin kemarin memang sangat dekat jadi terdengar jelas tuh suara-suara dari tribun. Ya. Dan gue masih menganggap mereka juga man of the match. Karena walaupun mungkin wasitnya nggak ngerti ya. Tapi itu ya benar kata Adi, itu hal yang nggak baik. Cuma ya kita terhibur. Dan buat para pemain juga membakar semangat. Karena mereka dengan jumlah yang tidak banyak, mungkin 20 orang, tapi sampai ke lapangan gitu kan. Iya. Itu mereka ini ya, TKW ya? Oh, gue nggak tahu. Iya. Enggak, TKW kan wanita, kita sama kayak kita, TKW, tenaga kerja weekend. Weekend nggak pernah di rumah. Tapi kalau harapan sih memang udah pasti ya, kita bisa memenangkan pertandingan. Kita juga, ya teman-teman pecinta futsal doain lah ya. Betul. Ya gue sih nggak pengen senam jantung kayak kemarin ya. Jujur gue nggak nyangka sih gue bakalan setegang itu sih gitu. Sampai aduh, kayaknya gue, untung sebelah gue nggak ada anak gue takut kebanting aja. Apalagi yang momentum kita kebobolan jadi 7-5. Iya. Padahal itu momentum untuk comeback, untuk menyamakan kedudukan. 2-1 juga sama kan? Iya kan, dari salah kick-in lalu diambil sama mereka kan. Kiper telat ini. Nah itu mungkin harapan kita berdua. Buat temen-temen ya doain lah ya. Yeah. Buat yang nonton nih konten kita udah banyak nih yang nonton nih. Itu keluarga gue semua. Ben Hill Pride. Dan untuk para pendukung, pecinta futsal, pecinta sepak bola yang juga nonton futsal gitu kan, hal-halnya harus positif lah, dukungan bagi para pemain. Mereka semua membutuhkan semangat, dukungan kalian. Memang mungkin ada beberapa yang underperform mungkin menurut kalian, tapi tentunya tetap harus didukung karena positivity ini sangat-sangat berpengaruh dan mereka pun membaca ya apa yang ditulis oleh para penggila futsal dan juga netizen tentunya. Dan kalau dibacanya positif tentunya akan membantu mereka untuk bisa recover dengan cepat karena turnaround-nya cepat banget kan, hanya 1 hari pertandingan break. Kemudian langsung lanjut lagi dengan intensitas yang harus terjaga. Jadi hal-hal positif harus bisa terus kita berikan dukungan bagi para pemain. Iya, gue seneng sih komen-komentarnya positif, apalagi buat gue ya. Sangat positif. Oke, kita akan bahas grup lain nih. Negara yang udah lolos ada Thailand sebagai host, tapi dia juga ikutan nimbrung. Kualifikasi. Karena emang udah di drawing, tapi penunjukan hostnya baru setelah drawing. Ada Vietnam yang juga berhasil menang 2 kali. Ada Korsel, ya Korea nih buat para K-popers. Uzbekistan juga udah menang 2 kali. Irak juga menang 2 kali. Tajikistan, Myanmar yang tadi kita bahas. Kita akan ketemu dengan beberapa pemain-pemain Myanmar yang aung-aung itu. Lalu ada Kuwait juga, Bahrain. Ini dia grup klasmen kita, grup B. Indonesia poinnya 4 sama kayak Afghanistan, tapi kita selisih golnya lebih bagus. Betul, dan ini memang terkenal sebagai grup neraka ya di persaingan kali ini di kualifikasi. Masih ada chance buat ketiga tim untuk lolos, hanya Makau yang sudah jauh harapannya. Dan bagi Makau ini neraka jahanam ya. Neraka paling bawah karena mereka gini, 12 sama Indonesia, 9 sama Arab Saudi. Dan tentu Afghanistan pengen mengejar defisit gol. Ya, untuk klasmen grup C ada Iran,
Yang lolos sebagai juara grup Kirgistan dan Lebanon sama-sama mengoleksi 3 poin ya. Iya, tapi head to head ya dari Kirgistan lebih unggul dan ini membuat walaupun rekor golnya -7 mereka ada di atas dari segi head to head terlebih dahulu yang dihitung saat menghadapi Lebanon ya. Iya, bukan selisih gol ya. Berarti setelah poin itu head to head ya. Ya. Oke, kita head to head sama ini ya sama seri ya sama Seri sama Afghanistan. Jadi emang nanti akan selisih gol juga ya ditentukannya. Maladewa ya ini mah tempat liburan aja ya. Sepak bola juga ancur-ancuran di grup D. Vietnam juara grup, peringkat 2-nya ada Opa. Yang lolos juga ya. Oh lolos juga, tapi masih ada satu pertandingan ya. Mereka akan saling ketemu ya. Tapi udah nggak berpengaruh. Nepal dan Mongol. Liburan juga. Nih Mongol yang gue kemarin bilang kalau udah Genghis Khan masih menang nih. Sayang udah bukan zamannya ya. Sorry to say Mongol. Tajikistan lolos bersama Myanmar. Iya. Palestina dan India kalah. Sudah 2 kali. Nah, berarti Myanmar mengalahkan Palestina dan India. Ini India juga tukang ini nih, es mangka nih. Karena gue liat mainnya masih lambat emang. Bener. Gitu, kebanyakan macet di sana. Klasemen grup F ada Kuwait juga Bahrain. Oh, masih menyisakan 1 pertandingan tapi sudah tidak. Nah, ini 2 pelatih Indonesia ya. Iya ya, nggak lolos. Mereka akan ketemu lagi. Benar ketemu di Jakarta ini mah. Fandi dan BW tetap semangat. Mudah-mudahan tetap dipercaya karena mereka juga baru megang. Baru iya, prosesnya masih semangat ya panjang. Fandi. Irak di grup G menjadi juara grup. Malaysia yang tersingkir ya. Ya Malaysia, Coach Hami juga belum bisa memberikan prestasi untuk Malaysia lolos ke. Karena emang Irak dan Uzbekistan ya agak berat sih. Betul. Lawan Irak mereka kalah cuma 2-1 loh sebetulnya. Dan lawan Uzbekistan juga selisih golnya cuma 1 juga gitu. Iya. Sebetulnya ini progres kalau menurut gue lo lawan Uzbekistan. Iya. Kalau misalnya nggak dipercaya lagi sayang banget sih. Kalau nggak dipercaya mah mendingan Indonesia yang ambil. Ya siapa tahu orang federasi nonton. Grup Hadi. Iya, Jepang dengan Australia tentunya menjadi 2 tim yang berpotensi melenggang ya. Australia juga mampu menang tapi tipis juga ya 3-2 menghadapi Tiongkok Taipei ya. Ini juga keadaan yang harus dikhawatirkan karena Australia juga sepertinya jaraknya terdekat dengan Indonesia dari segi ranking ya. Dan mereka mulai menunjukkan penampilan yang tidak konsisten bahkan di babak kualifikasi. Emang Australia udah nggak ini sih, udah nggak fokus juga sih mereka karena kalau nggak salah cuma 2 atau 3 orang pemain profesional, yang lain-lainnya ya semi pro ya? Iya, ada yang kameramen. Editor. Ada yang betulin ini tadi. Ya itu adalah 8 grup 7 slot. Mudah-mudahan salah satunya adalah Indonesia ya? Tentunya. Karena pertandingan itu ada di Thailand. Dan harus nonton di. Gak mungkin, Thailand kan murah ya. Gue cek di tiket.com, malah lo salah satu company. Masuk ngapa tiket.com? Buat ini host liburan. Gue cek tiket kayak lebih murah lah. Gitu, ya kan. Lo kalau misalnya ini seneng gak sih di nonton di seneng langsung gitu? kan gitu. Langsung gitu. Seneng, tapi kan waktunya sulit ya karena lu padat ya jadwalnya. Lebih banyak kita yang membawakan. Iya sih. Iya, gue juga pernah tuh cancel tiket gara-gara gue ngebawain acara. Cerdas cermat padahal. Oke, para pecinta futsal, itu aja futsal talk kali ini. Gue udah mulai ngawur karena emang gue jarang-jarang satu frame sama Adiani. Sebuah kehormatan buat gue. Wah, gue di acara ini ya, luar biasa ini. Futsal Talk bersama Donzo. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Bola Love. Tolong komen-komen yang positif aja. Tolong yang nggak suka sama gue di sepak bola jangan dibawa ke sini. Ya tolong, karena mertua gue lihat. Oke, gue Rudi Zola. Adiani. Bye.